from the plastic, don't gotta flex. I know what you asking, you need a lift, you look like you crashing. Here it come, what's in my cup? Holy top shelf. Drink that, what's in my leaf? Gon' stake this whole place out. Big facts, I do what I want, I do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas Cak. Pada video ini perkenankan IWB membahas kembali MotoGP karena ternyata sedang ada hot. Dan ini akan menjadi topik yang hot pula karena teman-teman pasti tahu bagaimana insiden yang terjadi pada Marquez dan juga Bulega dalam beberapa hari yang lalu ya. Dan kita juga pernah bahas ini berkali-kali, bahkan pada saat kemarin IWB sudah membahas bagaimana respon Marquez yang menyatakan yang insiden Bulega, dia merasa tidak nyenggol. Itu yang diungkapkan oleh Marc Marquez. Dan teman-teman, saat itu kita sudah membeberkan kesampaian gambar videonya, bagaimana detik-detik insidennya. Dan pada saat itu memang kita tidak bisa mendapatkan bukti otentik, Cak. Jadi nggak ada bukti yang bisa kita jadikan acuan kita bahwa Marquez nyenggol Bulega. Kemarin video yang kita share ke sampean hanyalah sebuah potongan di mana Marquez melebar seolah-olah demikian. Dan kemudian tiba-tiba ada gambar Bulega crash. Nah, sepertinya ini Kang Mas. Apakah benar yang dikatakan oleh Marquez maksudnya ya, bahwa Marquez tidak nyenggol? Teman-teman, tentu saja bibir bisa berkata, Cak. Bibir bisa ngeles. Marquez merasa bahwa memang dia nggak nyenggol, tapi bisa saja dia berbohong di sana. Akan tetapi sekelas Marquez seharusnya sih nggak berbohong. Bisa saja mungkin dia nggak ngerasa, mungkin Cak. Tapi semua opini tersebut serasa bubar ketika IWB mendapatkan detik-detik rekaman video yang sangat jelas. Jadi sebuah video terbuka secara publik, secara luas, bagaimana Marquez yang memang dari kacamata kita terlalu agresif dan Marquez terlalu memaksakan diri. Nah, untuk mendapatkan gambaran kesamaan semuanya, IWB sudah siapkan video dan inilah yang bisa IWB jabarkan buat sahabat semuanya. Sahabat intip di sini, Cak. Ini adalah rekaman video detik-detik bagaimana posisi Bulega dan Marquez dari samping kanan. Kalau kemarin IWB sudah share ke samping semuanya, tapi itu dari samping kiri dan nggak terlalu terlihat di mana posisi dari Marquez yang sudah overtake Bulega dan posisinya saat itu racing line-nya melebar dan Bulega crash. Nah, ini adalah gambar berbeda. Gambar di mana posisi Bulega masih di depan dari Marquez dan jaraknya cukup jauh ya kalau kita lihat. Seperti ini, Cak. Jadi jika kita perhatikan Marquez sepertinya heartbreaking luar biasa keras karena gap jika kita lihat atau kita tarik dari posisi Bulega dan Marquez di saat ini ya, kita lihat nanti di depan ternyata di tikungan itulah Marquez langsung nyambit Bulega. Tapi jika kita lihat dari sini pun secara logika kecepatan maka bisa kita simpulkan gapnya ternyata cukup jauh. Gapnya itu bisa kalau kita lihat dari sini ya itu bisa sampai 0,3 detik sepertinya, Cak ya. Nah, ini Marquez. Posisi Marquez dan Bulega yang masih cukup jauh, sekali lagi cukup jauh, tidak nempel sama sekali, Cak. Lihat nih, kalau perkiraan kita sekali lagi 0,3 detik ya, dan ini cukup jauh jika kita perhatikan bagaimana last corner nanti, yang secara logika kayaknya nggak mungkin kalau kecepatan Marquez ini betul-betul pada kondisi wajar. Nggak mungkin dia nyalip, pasti dia kenceng banget, masuk tikungannya juga nyaris heartbreaking yang sangat-sangat luar biasa, dan ini membuat Bulega akhirnya kesenggol. Lihat ini seperti ini, Cak. Ya seperti ini ya detik-detik bagian Marquez. Dari sini Bulega sudah braking, bisa kita lihat posisi dari badannya ya. Kita coba balikin sekali lagi ya. Jadi teman-teman untuk menyimpulkan apakah dia braking atau enggak bisa kita lihat dari posisi dari riding style-nya atau posisi postur badannya. Ini masih akan braking, jadi belum braking, dimana bisa kita lihat kepalanya mendongak dan ini dia. Pada kondisi ini dia sudah siap-siap untuk melakukan pengereman, tapi Marquez masih belum di sini, lihat nih. Nah, Marquez masih belum ya. Nah, di sini sama-sama mendongak, tapi bisa kita simpulkan Marquez berusaha keras hard braking. Sekali lagi posisi Marquez sudah sedikit mendekat. Jika tadi 0,3 sekarang sudah 0,2 mungkin ya, karena kan ini hanya gambar dari jauh. Kita nggak bisa kalkulasi secara detail, tapi menyimpulkan dari analisa bisa saja seperti ini. Dan lihat nih, seperti nggak mungkin posisinya karena jauh banget, tapi Marquez melakukan braking yang sangat keras. Sangat telat pengeremannya dan seperti ini posisinya, lihat nih. Yes, ini dia nih, Cak. Dari sini kelihatan bagaimana posisi Marquez yang sudah terkoreksi cukup jauh ya. Sudah mendekat, sekali lagi dia masuk dari dalam racing line. Dari sini Bulega. Oh ya teman-teman, ini adalah last lap. Last lap itu rata-rata para pembalap melakukan braking keras. Artinya Bulega pun seharusnya melakukan braking yang sangat keras dan ini sudah lead brake. Tapi Marquez ternyata lebih lead brake lagi, Cak. Lihat nih. Nah, ya kan dia sudah posisi di dari dalam ya. Dan terpangkas gapnya menjadi lebih dekat lagi. Dan dari sinilah kita lihat
bagaimana Marquez mencoba masuk dari dalam. Dan lihat nih, dari sini mungkin agak nggak kelihatan ya, tapi dari sini Marquez sudah masuk dari dalam, tapi kecepatannya agak nggak wajar. Dan lihat nih Cak, nih sudah sama-sama ngerem posisi dari kaki Bulega, tapi Marquez masuk dari dalam, dan ini sepertinya Bulega nggak menyangka Kang Mas, karena yang kita perhatikan di sini Bulega agak kaget ya mengkoreksi posisi. Lihat nih, Marquez masuk, yes. Nah ini sudah melebar Kang Mas ya, kita ulangi dikit ya. Nah seperti ini ya kan, masuk dalam sangat keras, dan lihat nih sekonyong-konyong dia, yes, di tackle Cak. Kita ulangi lagi ya, kecepatan tinggi dan nah ya kan, kita ulang sekali lagi, bagaimana jelasnya benturan atau hantaman Marquez, yes, dihajar ya kan. Nah seperti ini, yes. Ini sih menurut IWP ini kotor, ini menurut IWP. Ini nggak bersih ini Cak. Nah seperti ini kan, ya kan, ya kan. Ini jadi dia memaksakan diri banget, dan kecepatan dari Marquez di luar wajar. Sekali lagi, dia keluar racing line Cak. Racing line-nya di sini kan, ini adalah Iannone. Jadi racing line yang benar itu di sini posisinya, tapi Marquez keluar racing line. Dia melebar sedikit. Kita ulangi lagi ya. Seperti ini, dan Bulega dihantam. Bulega sempat menutup kakinya karena dia lihat cukup kaget ya. Ada Marquez, lihat kakinya di sini kan udah nggak mekar lagi. Jadi seperti ini, lihat nih kakinya nutup. Yes, dia tahu, dia kaget Marquez masuk situ dan sudah telat. Oke, sekali lagi kita ulang. Yes. Ini sih menurut IWP, wah kalau MotoGP bisa panjang urusan Cak kayak gini Cak. Karena ini sekali lagi hanya fun race yang tidak ada piala-pialaan, tapi kalau Marquez melakukan ini pada Pecco contohnya, ini bakal rame ini Spanyol dan Italia. Bener nggak? Kita ulang sekali lagi ya. Yes. Jadi ini adalah gambaran gamblang bagaimana manuver Marquez yang kita katakan dirty manuver, dan Bulega pun menjadi korban di sini. Jadi Kang Mas, jika kita lihat dari rekaman ini, maka bisa kita simpulkan pernyataan Marquez yang merasa tidak menyenggol atau nggak merasa ada senggolan, ini adalah tidak benar, ini adalah kasarnya pembohongan. Walaupun mungkin Marquez juga, bisa saja Marquez betul-betul memang nggak ngerasa, tapi IWP katakan cukup mustahil dia nggak ngerasa ada benturan. Itu aja Cak ya, update IWP tentang pencerahan video directly ya. Jadi secara gamblang Marquez yang menghantam Bulega dan melempar Bulega keluar dari race. Itu Cak, konfirmasi IWP. Nah, oke Kang Mas, sudah jelas ya. Sekarang kita bisa simpulkan bahwa insiden kemarin suka nggak suka memang kecerobohan dari Marquez. Suka nggak suka itu adalah salah satu manuver Marquez yang terlalu agresif, terlalu miskalkulasi. Jadi di sana kita bisa simpulkan bahwa Bulega lah yang dirugikan. Dan sementara ini Cak, memang tidak ada konfirmasi apapun dari Bulega, tidak ada konfirmasi pernyataan secara publik. Dan Bulega justru hanya menegaskan bahwa dia tidak ingin membahas itu, dia tidak ingin memperkeruh itu. Bulega ingin semuanya ditutup, ya tidak usah dibahas yang terlalu panjang. Mungkin dari kacamata kita, mungkin Bulega tidak mau ini menjadi semacam topik panas ya. Apalagi kita tahu sendiri bahwa Marquez tahun depan bersama Ducati Factory. Nah, apapun itu Cak, yang terjadi atau insiden yang kita lihat di Ducati Lenovo Championship kemarin, bisa kita simpulkan bahwa Marquez, jika gayanya seperti ini di masa depan akan sangat terbuka sekali terjadi gesekan yang bakal keras banget antara Pecco dan Marquez. Karena kita tahu, suka nggak suka, Pecco adalah ikon sekarang ini. Pecco adalah superstarnya Ducati. Pecco adalah nomor satunya Ducati, walaupun sejauh ini Ducati tidak mempertegas atau tidak menggarisbawahi tahun depan Pecco akan menjadi leader dalam line up di MotoGP Factory oleh Ducati. Tapi suka nggak suka ya memang faktanya adalah sekarang ini yang menjadi superstar adalah Pecco. Karena Pecco sudah juara dunia 3 kali bersama Ducati. Jelas itu sebuah kondisi di mana posisi Marquez agak lemah di sini Cak. Dia pendatang baru, walaupun ya kita tahu Marquez adalah 8 kali juara dunia, tapi di Factory Ducati dia adalah anak bawang Kang Mas. Nah, kalau nantinya, seandainya Marquez pecicilan seperti itu, seperti yang kita tonton di Lenovo Ducati Fun Race, kita khawatirkanlah akan terjadi pertempuran yang tidak akan enak dilihat, akan terjadi gesekan, friksi yang bakal seru banget. Dari kita sih mungkin ini adalah drama yang mengasihkan, karena terjadi gesekan, ya tentu saja akan ada duel
entah itu di sirkuit ataupun di internal Ducati, bahkan mendapatkan beberapa informasi saran dari Lin Jarvis yang memberikan penekanan. Seandainya Ducati tidak bergerak untuk memisahkan keduanya, maka ini seperti bom waktu dan juga akan menjadi sesuatu hal negatif bagi Ducati. Kita nggak tahu seperti apa, jadi saran dari Lin Jarvis adalah kalau bisa keduanya memang dipisah, kalau bisa keduanya ada separator ya, ada pemisah, ya mungkin tembok ataupun terserah apalah supaya data dari masing-masing kedua pembalap ini tidak dibaca. Karena nantinya gini Cak, kalau Pecco merasa Marquez mengcopy datanya dan ternyata Marquez lebih kencang dari Pecco, itulah yang akan membuat Pecco nggak terima. Pecco akan merasa ini kok ngopi-ngopi doang, walaupun ya suka nggak suka saat ini Ducati adalah sebuah pabrikan yang memang nge-share datanya, mereka tidak meng-keep. Semua data di-share secara terbuka pada internal Ducati semuanya. Jadi ini yang akan membuat kondisi di masa depan akan runyam. Seandainya nanti Marquez bagus dan Marquez juga agresif, dan ini juga akan dilayani oleh Pecco Bagnaia. Kemarin Pecco sudah mengatakan jika ingin bermain mental game maka itu tidak akan ngaruh bagiku. Itu kata Pecco Bagnaia. Jadi Kang Mas ya, kesimpulan dari semuanya adalah bisa kita pastikan Marquez memang nyenggol Bulega, akan tetapi Bulega tidak mau berpanjang. Cuman WB sendiri juga heran, sekelas Marquez mengatakan ke publik bahwa dia merasa tidak nyenggol, dia tidak merasakan adanya senggolan atau benturan, tapi anehnya dalam video tersebut sangat jelas sekali Marquez betul-betul nyenggol Bulega. Itu yang kita simpulkan Kang Mas. Nah teman-teman, nextnya apa? Nah menjelang Silverstone ada update terbaru dari Yamaha, di mana Yamaha dikabarkan akan membawa engine baru di Silverstone. Jadi ini adalah sebuah news atau kabar menyenangkan buat semuanya, dan ini adalah real bagaimana Yamaha berusaha keras untuk bangkit. Dan teman-teman, yang menarik adalah kita mendapatkan konfirmasi dari Alex Rins bahwa Yamaha memperpanjang posisinya, dan ini adalah good news buat Rins. Namun Cak, ada beberapa poin yang ingin lebih besar kesan semuanya. Bagaimana sekelas Fabio juga menegaskan bahwa Yamaha harus berjuang keras, Yamaha harus mencari sesuatu, karena saat ini konfirmasi dari Fabio adalah Yamaha secara power sudah sangat besar, tapi problemnya adalah sekarang DNA Yamaha yang gampang berbelok sudah hilang pada generasi terbaru. Makanya saat ini Fabio menekankan atau Fabio menghimbau kepada Yamaha supaya nantinya DNA Yamaha bisa kembali untuk generasi terbaru, maksudnya yang di Silverstone ini dengan komponen baru. Diharapkan Yamaha akan membuat perbedaan di mana DNA-nya yang gampang dibelokkan akan kembali, dan tentu saja pasti akan ada dikorbankan. Karena kalau kita membahas tentang Yamaha, ya membahas tentang Yamaha itu jelas, ketika power ditambah, maka reaksi dari motornya bakal lebih agresif, lebih sulit dijinakkan, lebih sulit berbelok, dan turning ability di masa lalu bakal hilang. Nah, untuk yang nextnya ini di Silverstone, kabarnya Yamaha akan membawa engine baru, engine-nya lebih jinak, tapi konsekuensinya pasti ada yang dikorbankan. Apa itu? Biasanya top speed, Cak. Karena memang sekarang ini Yamaha berusaha untuk mencoba mencari balance yang terbaiknya. Top speed-nya mungkin akan sedikit dikurangi, tapi Yamaha akan mencoba untuk mengembalikan kekuatan dari cornering speed-nya. Karena suka nggak suka, DNA Yamaha sudah hilang pada generasi 2024. Setelah Fabio menuntut supaya Yamaha menambah tenaga top speed-nya, tapi ternyata justru setelah ditambah horsepower, Yamaha sekarang sudah kehilangan kemampuan untuk berbelok. Itulah yang dikatakan Fabio Quartararo, kita terjemahkan dari MotoGP, dan Fabio secara tegas memberikan konfirmasi bagaimana Yamaha di akhir pekan nanti. Berikut kata Fabio yang kita terjemahkan dari MotoGP. Kami terus berusaha, jadi kita lihat saja nanti di akhir pekan. Mereka Yamaha telah melakukan sesuatu, kami akan membawa komponen baru. Besok sore targetnya jelas untuk masuk Q2, dan jika tidak itu berarti kami tidak meningkat banyak. Kami sekarang fokus terutama pengendalian motor. Sebagai handling motor di masa lalu menjadi titik kuat, sekarang menjadi titik lemah kami. Kami harus kembali fokus di area ini. Sekarang mesin kami lebih kencang, tetapi kami sulit berbelok, termasuk pengereman yang kini malah menjadi semakin kedodoran. Ada banyak area di mana kami kesulitan. Mari kita lihat dengan gebrakan ini apakah kami bisa lebih baik dan lebih cepat. Sayangnya, ketika kalian mencari sesuatu, selalu ada yang dikorbankan. Kita lihat saja seberapa besar pengaruhnya, tapi yang pasti kami akan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan handling yang lebih baik. Semoga reaksi motor lebih positif. Kami bekerja dengan cara yang sangat baik. Jeda ini sangat bagus, terutama bagiku dan Yamaha, sehingga kami bisa memikirkan hal-hal yang berbeda. Aku rasa balapan kami akan meningkat, tetapi entahlah, sebab setiap kalian berpikir sesuatu akan jauh lebih baik dan ternyata hasilnya tidak. Jadi aku ingin menunggu besok dan melihat di hari Jumat seberapa baik posisi kami. Aku berusaha untuk nge-push sekuat mungkin.
level pabrikan Jepang masih sangat jauh. Jadi itulah kenapa aku ingin terus berusaha dan mengetahui arah mana yang harus kami tuju untuk masa depan. Tahun depan dengan 2 motor lagi, testing yang intens akan menyenangkan. Kami sedang bekerja dengan cara yang lebih baik. Itu kata Fabio, Kang Mas ya. Jadi Fabio paham, sepertinya nanti Yamaha akan mencoba untuk mengembalikan DNA masa lalu, yakni cornering speed, tapi akan ada yang dikorbankan. Itu konfirmasinya ya. Jadi dikorbankannya ya berarti ya sepertinya akan powernya dikurangin, top speednya akan berkurang, tapi Fabio sudah siap untuk itu. Jadi kalau kita lihat sepertinya Fabio ini akhirnya ya secara secara kalau kita katakan tuh secara legowo ya menerima bahwa saran dia yang ingin mencari horsepower tapi ternyata mengorbankan dari corner speed-nya itu adalah yang bisa kita simpulkan dari pernyataan Fabio. Jadi teman-teman ya kita suka nggak suka harus kita akui bahwa ternyata masukan Fabio yang mana Yamaha harus menambah horsepower-nya bukanlah masukan yang baik, bukanlah masukan yang bagus karena ternyata DNA Yamaha M1 berubah setelah mereka menambah horsepower. Jadi nantinya engine yang baru sekali lagi akan berkurang horsepower-nya, akan sedikit lebih jinak, tapi Yamaha akan nge-push di corner speed-nya. Itu kira-kira saya update dari IWP. Nah, teman-teman, ternyata beda dengan Fabio. Alex Rins justru menggarisbawahi tentang traction control, Cak. Jadi elektronik yang menjadi fokus dari Rins setelah Alex Rins diperpanjang oleh Yamaha. Secara spesial ternyata pabrikan Jepang, Yamaha langsung mengirim surat ke Alex Rins. Alex Rins mengatakan bahwa dia sebenarnya sudah tahu di masa lalu sebelumnya ya bahwa dia akan diperpanjang, namun fokus dia dan Yamaha sekarang adalah bagaimana memperbaiki elektronik. Berikut kata Rins yang kita terjemahkan dari MotoGP. Sebelum crash, kami sudah berbicara dengan Yamaha dan akhirnya tanda tangan perpanjangan kontrak. Aku langsung menerima surat dari Jepang dan kami melakukannya di sini di ruang hotel bersama semua staf. Jelas, aku sangat senang bisa terus bekerja dengan Yamaha. Mereka melakukan upaya besar sama seperti aku, berupaya meningkatkan motor untuk kembali ke puncak, untuk berada di tempat yang seharusnya. 2 tahun lagi bekerja dengan mereka meningkatkan motor. Sejak awal kami telah melangkah maju. Dibandingkan dengan tes musim pertama musim ini, jadi kami sedang dalam perjalanan. Satu langkah yang jelas yang perlu kami tingkatkan adalah elektronik. Kami melakukan satu langkah dengan aero sebelum jeda musim panas dan sekarang kami perlu melakukan satu langkah maju dengan elektronik. Kami perlu meningkatkan traction control, jadi kami harus fokus ke sana setelah sebelumnya fokus ke aero. Itu kata Alex Rins, Kang Mas. Nah, teman-teman, Yamaha ada progres yang memang kita lihat cukup terasa ya. Sementara Honda masih adem ayem. Kita belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Honda. Kalau pabrikan lain sih udahlah kita nggak usah bahas karena memang yang sekarang ini menjadi fokus kita adalah pabrikan Jepang yang begitu suffering. Jadi memang Kang Mas konfirmasi kita dapatkan sekali lagi bahwa ternyata Yamaha akan menggunakan atau membawa komponen baru termasuk engine baru di Silverstone pekan ini. Teman-teman, kembali Silverstone. Kalau kita bahas Silverstone, ini adalah momen di mana MotoGP merayakan 75 tahun ya ulang tahun mereka ya 75 tahun anniversary dan ini luar biasa dan teman-teman jangan kaget kalau nantinya ada livery yang berbeda di mana para tim akan memamerkan livery special klasik seperti Honda, Yamaha, KTM semuanya membawa livery baru termasuk Ducati, yang Ducati di mana mereka membawa livery Marlboro zaman masa lalu GP3 ya saat itu dengan Loris Capirossi. Sementara untuk Gresini akan meracik sebuah livery ya seperti ini sosoknya. Jadi livery Fausto Gresini di masa lalu yang juara di kelas 125cc dan juga beberapa warna yang bisa sampai itu di sini. Jadi sama jangan kaget kalau nantinya bentuk atau livery yang ditunjukkan oleh MotoGP berbeda dibandingkan dengan biasanya. Oke Kang Mas ya. Jadi itu sekilas informasi buat semuanya tentang MotoGP jelang Silverstone, kontroversi Marquez dan Bulega yang gamblang sekali bahwa ternyata Marquez memang menghantam Bulega walaupun ya halus banget ya menghantamnya, tapi menghantam is menghantam, mau halus kayak mau keras kayak tetap itu menghantam. Jadi itu tidak sesuai dengan pernyataan Marquez yang menyatakan bahwa dia merasa tidak menyenggol, tapi faktanya adalah dia nyenggol Bulega dan gambar atau video tadi menjadi bukti bahwa Marquez sepertinya berbohong. Walaupun mungkin saja Marquez memang nggak ngerasa, tapi kalau dari kacamata kita sih kayaknya nggak mungkin, nggak ngerasa. Orang motor kan pasti terasa. Tapi ya itulah yang bisa kita share ke semuanya. Fakta bahwa Marquez tetap harus diwaspadai, harus tetap diwaspadai oleh Pecco karena dia secara naluri memang agresif. DNA dari Marquez walaupun banyak yang nggak suka, tapi dari kita juga suka dengan model-model agresif selama on proporsional, tidak gerasa gerusu, tidak ngawur kayak Bulega kemarin. Ya itu Cak, update benar bersama semuanya.
Semua cerahkan dan sama sekarang komen di bawah. Kira-kira menurut sampean, apakah sampean setuju dengan manuver seperti Marquez yang terjadi di Liga? Atau sampean salah satu yang setuju biar seru? Semuanya komen di bawah. Dan seperti biasa kalau sampean suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.